Oke, selamat datang di pertemuan kelima data dan informasi. Pada pertemuan kita hari ini kita bakal membahas tentang manajemen data. Di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang pengertian data, pengertian informasi, pengertian variabel, terus kita belajar skala pengukuran. Di pertemuan ini kita bakal membahas gimana sih cara memanajemen data ya. Jadi data itu juga perlu dimanajemen. Langsung aja kita masuk ya ke pertemuan kita malam ini. Jadi data itu kan banyak ya dan bisa didapat dari mana aja. Kita bisa dapat dari majalah, dari internet, dari buku dan skripsi dan penelitian orang lain, dari koran, dari televisi, radio, banyak. Makanya dari sumber yang banyak ini kita perlu belajar juga gimana cara memanajemen data itu. Ya. Kalau di internet atau data-data digital, data itu dia didapat dari sensor atau istilahnya dari tower jaringan. Itu nanti dia menembakkan semacam sensor ya, yang gunanya nanti antara komputer 1 ke komputer 2 itu bisa saling berbagi data, yaitu kalau di dunia digital. Oke. Nah, dari banyaknya data yang bertebaran di internet, di macam-macam media, itu pasti kita akan mengambil beberapa data kan. Tidak mungkin kita mengambil semuanya. Kita memilah-milah data mana yang mau kita pakai, yang mana yang mau kita gunakan, yang mana mau kita olah. Biasanya kita sebelum mengolah data itu kan pasti kita simpan dulu datanya. Kita simpan di mana? Di komputer, di flash disk ya, atau kita simpan di laptop, di hard disk. Kalau zaman dulu kan paling dicatat ya di buku. Tapi kalau sekarang di zaman digital ya kita menggunakan teknologi ya, karena lebih gampang dan lebih cepat, lebih fleksibel juga. Apalagi kalau di internet kan kita tinggal copy paste misalnya ya, ada data berupa artikel kita bisa copy paste, ada data berupa gambar kita bisa simpan gambarnya ya, atau data berupa video kita bisa download videonya atau screenshot bagian-bagian pentingnya. Zaman sekarang serba mudah kalau mengumpulkan data. Nah, tetapi di balik kemudahannya teknologi ini juga ada efek sampingnya ya. Efek sampingnya itu data-data itu gampang hilang dan gampang rusak. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita menyimpan data di flash disk. Flash disk nanti dicolok ke komputer lain kena virus, rusak, datanya hilang. Nah kayak gitu ya. Itu contoh efek sampingnya. Ada juga laptop, misalnya kita nyimpan data di laptop, nanti laptopnya kita nggak tahu ya, namanya hari sial ya, nggak ada di kalender katanya. Nanti laptopnya hilang atau laptopnya mungkin jatuh rusak dan banyak hal lainnya. Nah itu kita nggak bisa hindari ya, atau ketumpahan air laptop. Saya pun sendiri di sekitar saya itu banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu ya. Dulu teman saya pernah semasa kami praktikum ngajar di sekolah gitu, dia nitipkan laptopnya ke warung gitu ya, ke warung di depan sekolah tempat kami ngajar, dititip sebentar, kemudian pas dia balik hilang laptopnya, padahal data laporan tentang praktek ngajar itu ada di laptop itu gitu. Alhasil dia bakal buat lagi dari awal gitu ya. Terus
Saya juga dulu pernah punya kenalan ya, dia buat skripsi tapi disimpan di flash disk skripsinya itu, file-file skripsinya. Hasil flash disknya rusak, skripsinya hilang gitu. Jadinya dia padahal tinggal berapa langkah lagi kelulusan kuliah, jadinya ngulang lagi gitu. Makanya itulah hal-hal yang harus kita hindarin. Cara ngindarinnya gimana? Yaitu dengan belajar manajemen data. Hal penting yang perlu diperhatikan juga kenapa kita harus memanajemen data, itu pertama supaya hidup kita tuh lebih terorganisasi, lebih rapi gitu. Jadi kita tahu misalnya ketika kita perlu data apa, itu kita carinya di mana. Kita perlu data ini carinya di mana. Seperti kita punya dompet ya. Kalau dompet itu kan ada tempat-tempatnya ya. Uang besar ada di mana, uang receh di mana, kartu ATM adanya di sebelah mana, di kantong yang mana. Nah itu kita perlu belajar manajemen data tuh untuk itu, supaya lebih data-data yang kita kumpulkan itu lebih rapi, lebih terorganisasi, supaya juga nanti bisa lebih gampang dicarinya, nggak berantakan gitu. Kemudian kita juga nanti kalau sudah manajemen data, kita lebih gampang untuk menelusurin data yang kita punya. Contohnya, saya pingin data guru di sekolahan apa. Gitu. Nanti kita tinggal buka aja. Kalau kita sudah manajemen data, kita tinggal buka folder di mana, folder guru di mana, folder sekolahnya di mana, gampang ya. Lebih rapi gitu. Apalagi kalau kita pingin nyari nama guru A, tinggalnya di mana, itu kita lebih gampang carinya. Terus kita juga bisa lebih mengontrol versi data, ya. Jadi nanti kita bisa update. Contohnya, misalnya di file pertama kita bisa kasih nama data yang saya dapat tahun 2007, atau misalnya data guru 2007 atau data guru SMKA 2007. Nanti mungkin ketika tahun depannya kita neliti lagi di sekolah itu, kita bisa update. Tinggal dibuat lagi file yang sama, tapi namanya beda. Data guru sekolah A tahun 2008. Gunanya apa kita simpan dua versi itu, 2007-2008 dan tahun-tahun setelahnya? Itu supaya kita bisa melihat peningkatan misalnya. Kan kita neliti apa gitu, kita bisa lihat peningkatannya, penurunannya, dan macam-macam. Jadi memang harus penting ya manajemen data itu supaya lebih rapi, lebih enak. Kemudian juga tadi yang kita bahas ya, manajemen data itu untuk menghindari kehilangan data. Kemudian menghindari format data yang tidak disengaja ya. Dulu banget teman-teman saya itu banyak banget yang ngalamin kehilangan data tidak disengaja. Ketika kami ada praktikum install laptop atau ada praktikum install aplikasi, itu kadang orang-orang sekitar saya itu suka salah gitu ya. Salah memilih tempat install, akhirnya datanya hilang, keinstall oleh aplikasi lain. Nah itu. Kemudian gunanya manajemen data juga itu supaya kita bisa lebih siap, ya, lebih bisa menyikapi ketika kita butuh data pada suatu hari mendadak. Nah itu kita bisa lebih siap. Ya. Terus juga gunanya manajemen data supaya untuk memudahkan kita sharing data ke orang lain. Tuh. Kalau di internet itu khususnya teman-teman IT itu biasanya mereka sharing datanya pakai platform-platform di internet ya. Contohnya itu
GitHub gitu ya. GitHub itu biasanya dipakai oleh teman-teman programmer buat sharing data codingnya. Misalnya ngerjain satu aplikasi yang sama atau minta bantu dikembangin aplikasinya. Nah, itu kan bisa diupload ke platform tersebut, ke GitHub. Ya, misalnya kalian bercita-cita menempuh karir peneliti. Nah, peneliti itu ketika mengolah data, memanajemen data, dia benar-benar harus benar. Karena nanti data yang mereka teliti itu bakal diteruskan sama orang lain ya. Kalau di dunia penelitian kayak gitu. Penelitian kita tuh bakal dilanjutkan oleh orang lain, dikembangkan oleh orang lain. Supaya lebih gampang dikembangkan oleh peneliti lain, itu kita benar-benar dalam manajemen datanya harus benar-benar rapi. Ya. Kita harus uploadnya kemana, harus kita jabarkan data ini, data itu buat apa. Itu kalau di dunia penelitian. Ya. Contohnya ada peneliti nih. Peneliti ini sedang meneliti bakteri gitu ya. Anggaplah bakteri di planet Mars gitu. Dia nelitinya tahun 2009 misalnya. Oh, ternyata di tahun itu ditemukan ada bakteri yang namanya ABC misal. Terus si peneliti ini umurnya nggak panjang ya. Akhirnya penelitinya tua dan udah almarhum. Nah, jadinya itu penelitian yang dia lakukan di tahun 2009 itu, meskipun orangnya udah nggak ada, itu masih bisa dilanjutkan sama peneliti-peneliti mendatang, peneliti-peneliti muda. Anggaplah salah satu dari kalian ada yang jadi peneliti di Mars itu ya. Kalian bisa meneruskan peneliti yang udah nggak ada itu yang tahun 2009, kalian teruskan penelitiannya. Karena data yang di tahun 2009 sudah di-upload ke internet, mungkin kemana, itu kalian dengan gampang bisa neruskan aja, nggak perlu dimulai dari nol lagi gitu. Nah, itulah pentingnya manajemen data. Jadi kalian bisa lihat data-data yang sudah diteliti orang. Itulah kunci di dalam dunia penelitian ya, dalam dunia ilmiah. Data itu memang harus saling sharing, saling dibagikan. Karena data-data yang diteliti itu juga bakal berguna untuk kemajuan umat manusia dan lain-lain. Nah, ketika data sudah terorganis dengan baik, terdokumentasi dengan baik, gampang diakses, sudah diverifikasi oleh orang lain tentang seberapa akurat data yang kita dapat, seberapa valid data yang kita dapat. Nanti hasilnya adalah data yang kita punya itu memiliki kualitas yang tinggi. Ya. Nanti data yang kita dapat itu juga gampang di-share ke orang lain, gampang disitasi, gampang diuji oleh peneliti lain gitu ya. Dan juga orang lain itu seperti yang saya bilang tadi nggak perlu neliti dari nol karena udah pakai datanya kita. Ya. Jadi nggak perlu makan banyak waktu. Nah, itulah kayak mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini, dasar-dasar kenapa kita harus memanajemen data. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.